pernafasan sesak, kadang berbunyi nyik gitu. Salah satu buntet. Yang kedua, mata kabur. Saya pakai kacamata sampai ganti dalam setahun tuh sampai pernah 3 kali. Telinga ada gangguan, hidung bunyi nyik, mata agak burem, telinga kadang nyik, mendengung. Itu biasanya kalau menjelang tidur atau apa itu gitu, dan agak sedikit kurang pendengaran. Dibukalah, kayak bajunya dibuka dari depan, gerak gitu. Saya terkena tali pocong. Oke, balik lagi bersama kami, tim pencari demit horror story. Kali ini kita bawakan kisah horor dari teman kita, Pak Martin, yang ada di sebelah saya. Kisahnya tuh cukup unik, tentang manusia pernah dipocong. Gimana tuh Pak ceritanya? Awalnya itu ketika saya bekerja dengan salah satu pengusaha di Semarang sini, itu ada satu kegiatan bersih-bersih rumah gitu. Bersih-bersih ini bukan bersih-bersih biasa, Mas gitu. Jadi ada satu rumah kerabatnya pengusaha ini atau bos saya, itu yang ada demitnya istilahnya gitu. Oke. Dan itu dibersihkan oleh seseorang itu gitu. Nah di dalam kesempatan itu, setelah dia selesai beres-beres bersihnya, saya memperhatikan itu. Wis, ngeri sekali gitu. Terus saya iseng-iseng bertanya, Pak, apakah boleh jika saya juga dilihat, dalam artian secara kacamata Bapak, secara pergoiban gitu? Apakah ada gangguan-gangguan di diri saya? Itu yang awalnya saya merasa memang gak ada apa-apa sebenarnya. Saya cuma iseng aja sebenarnya. Tapi setelah saya dilihat, alangkah terkejutnya saya ketika beliau bilang, waduh Pak Martin, ini ada gangguan katanya. Gangguan ini ada di badan juga ada di rumah katanya. Oh, maksudnya gimana Pak? Di rumah itu maksudnya rumah saya atau keluarga saya? Bisa jadi keluarga gitu katanya. Saya bertanya-tanya nih, seperti apa dan gimana itu kan? Saya tanya lebih dalam lagi. Loh Pak, ini dari siapa? Maksudnya apa? Gitu. Beliau mengatakan, wah, untuk yang ngirim siapa, saya nggak sepatutnya bilang katanya gitu. Yang jadi fokus Pak Martin lebih baik gimana gangguan ini hilang saja. Cukup sampai di situ, nggak usah ngurusin dia siapa. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, kok bisa ya gitu. Selama ini pun saya merasa nggak melakukan sesuatu sama orang lain, maksudnya nggak melukai orang lain, nggak pernah ngurusi hidup orang lain juga. Dengan adanya statement seperti ini kan artinya ada orang benci sama saya, gitu loh. Kok bisa ada orang yang benci sama saya seperti ini, gitu loh. Dan saya tanya lagi ke bapak itu, ini dia berbuat seperti ini ngarahnya biar saya gimana? Sakitkah? Atau pekerjaan saya bagaimana atau bagaimana gitu. Dia mulai mencoba untuk menerawang saya dengan gayanya dia lah gitu. Dia menerawang, lebih kaget lagi katanya, yang dia cuma ingin Pak Martin ini semuanya berantakan, bahkan karir, bahkan ini ada yang lebih parah, baru saja dia mendapatkan keterangan katanya nyawa sampai nyawa Pak. Nyawa. Sejak saat itu saya gusar gitu. Terus beliau bilang, coba Pak Martin mencoba introspeksi, maksudnya flashback ke belakang. Hidupnya Pak Martin ini selama ini tenang-tenang saja atau bagaimana? Saya bilang, ya penuh dengan tantangan. Saya bilang, saya kena PHK, nggak kerja selama berbulan-bulan, nggak punya penghasilan, sakit dan lain sebagainya, merasa hidup ini nggak happy. Karena itu beliau orang baik ya. Terus dia meminta saya, coba Pak Martin kesini katanya. Saya coba sebisa saya, dia bilang. Akhirnya
untuk pengalaman pertama saya didoa-doain, terus saya diraba-raba dengan ya kalau saya melihat di YouTube itu kayak memang paranormal yang benar-benar mempraktekkan Iya, gitu. betul. Ada sesuatu yang beliau bilang di tengkuk ini untuk dibebaskan gitu. Akhirnya saya didoain, terus dikasih minyak yang minyaknya itu baunya bukan kayak minyak wangi, bukan kayak minyak telon, tapi aneh gitu. Saya juga baru pertama kali mencium bau seperti itu. Dan beliau bilang dalam nama Yesus, karena beliau orang Kristiani. Iya, betul. Des gitu. Ini satu yang besar sudah saya angkat dari badan Bapak, tapi masih ada yang lain yang belum bisa saya selesaikan sekarang katanya. Yang menyelamatkan Bapak selama ini adalah doa Bapak katanya. Gitu. Karena memang sejujurnya saya memang tiap hari itu saya memang berdoa. Iya. Itu adalah keimanan dan rasa acuh karena tidak tahu. Nah sekarang sudah tahu, janganlah takut katanya. Iya. Kalau takut justru malah mempercepat katanya. Pulang bukannya tenang saya, malah makin apa ya, kepikiran istilahnya. Mau bilang ke istri takut, nanti juga kepikiran juga. Iya, malah takut semuanya, malah jadi parno semua kan. Betul. Akhirnya tak pendem sendiri sampai beberapa hari itu tak pendem sendiri. Nah yang menyaksikan itu kan bos saya. Mendengar keterangan seperti itu, bos saya juga khawatir gitu loh. Karena hari-hari saya itu setiap harinya pekerjaan saya ya sama Pak Bos mengantar kemana-mana. Saya sebagai drivernya juga gitu. Nah suatu saat setelah kurang lebih ya 1 bulan lah dari saya ketemu orang itu, saya diajak Pak Bos ada agenda ketemu orang di Banyuwangi, ketemu temennya di Banyuwangi, ketemu dengan temannya Pak Bos. Kemudian Pak Bos bilang ke temannya, ini stafku lagi sakit katanya. Terus bilang, oh mau pakai jamu katanya, ini adikku bisa katanya, kecil mas orangnya, baru umur berapa ya, saya waktu itu kalau nggak salah itu kelas 6 SD sih. 6 SD. Yang nawari jamu itu? Iya, yang buatin jamu kelas 6 SD. Terus temannya bosku itu bilang dia juga ahli spiritual katanya. Nah, itu saya kaget, jadi saya teringat dengan apa yang saya alami kan. Yang bilang malah bukan saya tapi Pak Bos. Oh ya, dia bisa spiritual, bisa. Setelah saya dikasih jamu tadi ya agak mendingan, terus Pak Bos bilang ke adik kecil ini, dia bilang, ini katanya Pak Martin kena gangguan goib, entah guna-guna entah apa katanya. Itu. Nah, si kecil ini cuma senyum. Saya heran, maksudnya senyum apa ini? Ya, gitu kan. Iya. Ini setuju atau meremehkan saya atau bagaimana? Iya. Gitu kan? Mungkin anak kecil tuh punya Karena pandangan lain. gitu. Punya pandangan lain di saat dia memberikan jamu ke bapak, dia udah melihat mungkin ya. Iya. Nah, gimana? Terus ditanya sama temannya Pak Bos atau kakaknya, kamu bisa melihat Bapak Martin ini? Ya kasih saya waktu katanya. Dilihatlah saya, diplototin gitu. Ya 1 menit 2 menit gitu. Terus akhirnya dia bicara. Iya, saya melihat ada, dengan kepolosannya dia bicara. Iya, saya melihat ada gangguan dengan bapak ini. Tapi saya takut mau ngomong, katanya dia. Enggak apa-apa, ngomong aja. Enggak apa-apa ya gitu. Akhirnya dia enggak tega, terus dia ngomongnya ke kakaknya. Segan gitu ya. Segan. Dia bilang, kakaknya terus bilang ke saya, iya Pak, ini ada hubungannya dengan nyawa. Berarti saya teringat dengan perkataannya bapak-bapak yang membersihkan rumah itu kan. Iya. Waduh, 2 narasumber nih bilang begini nih. Anjir, ada apa dengan saya kan gitu. Iya. Saya kembali berpikir lagi ke belakang. Apa dosa saya? Gitu. Apa yang telah saya lakukan gitu loh. Perasaan mantan-mantan saya nggak begitu dendam sama saya gitu loh. Iya, betul. Itu malah makin deep ke bapaknya ya, malah makin kepikiran lebih dalam karena ada 2 kesamaan. Iya, ramalan itu yang gitu. mengatakan demikian. Makanya saya berusaha flashbacknya, apa yang telah saya lakukan sampai orang segitu bencinya sama saya. Betul. Saya mencoba waktu itu, saya mencoba ke pekerjaan saya yang lalu. Iya sih, banyak orang nggak suka gitu loh.
Oke. dengan apa yang saya dapat gitu, yang saya raih. Itu Mas Abai. Saya berusaha menemukan apa yang telah saya lakukan di pekerjaan saya yang dulu. Iya. Karena memang pada dasarnya sebelum saya ketemu dengan Pak Bos ini, saya sebelumnya nganggur hampir setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun nggak punya pekerjaan gitu. Dan tapi itu udah coba melamar. Oh sudah. Dan itu cara keluarnya menyakitkan gitu. Gitu, walaupun judulnya PHK sih. Oke. Cuma ya kalau mau flashback ke belakang itu, saya merasa bukan saya yang seharusnya di PHK gitu. Iya. Ya, saya jadi berpikirnya aneh-aneh. Dan saya juga hati-hati nih, jangan sampai saya berasumsi malah menjadi fitnah kan gitu. Iya kan? Nah, semenjak Bapak ini berpikir negatif itu tuh ya, apakah semenjak Bapak sudah di PHK atau setelah Bapak dikasih tahu kalau Bapak ini ada yang ngerjain? Setelah dikasih tahu. Setelah dikasih tahu, berarti setelah di PHK itu Bapak nggak pernah punya pemikiran kalau aku ini diganggu, dikerjain itu? Nggak ada? Ya ada pikiran itu, cuma saya mikirnya ya itu hal yang biasa. Oke. Itu hal biasa, bukan yang sesuatu yang sampai segitunya Oke, itu. masih dianggap masih logika wajar lah lah. mungkin Oke. ya. Dan sejak saat itu memang saya keluar, oke lah, oke gitu. Mengingat perkataannya bapak-bapak tadi yang membersihkan rumah itu, Iya. itu kan mengatakan mungkin di masa lalu bapak pekerjaannya, kehidupannya bagaimana kan gitu. Iya. Nah, saya kan berusaha flashback ke situ. Oh iya ya, selama pekerjaan saya banyak gaduh dengan teman-teman kerja, bahkan mitra-mitra kerja itu, dan itu bersih tegang gitu. Iya. Itu apakah dengan begitu terus ada yang benci sama saya gitu loh. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu faktor juga, karena sampai detik ini pun saya nggak tahu. Itu intinya, saya nggak tahu siapa yang membuat saya seperti ini sampai saat ini. Cuma saya bisa menebak-nebak apakah orang kerjaku dulu ya gitu. Cuma di sisi lain saya juga mencari tahu yang tadi saya sebutin, apa mantanku ya, bangsat bener ini gitu kan. Perasaan aku sama mantanku baik-baik saja. Gitu. Walaupun putus dulu dengan cara nggak enak, cuma kan nggak ada yang ini gitu. Rasanya nggak mungkin gitu loh. Kalau sampai dia segitu teganya. Buat bilang aja baik-baik minta dinikahin malah nggak apa-apa gitu. Ya intinya mungkin karena nggak. Ya intinya dari mantan kayaknya juga nggak. Kan bisa aja nih mantan dendam itu kan, siapa tahu gitu kan. Atau kerabatnya mantan atau nggak tahu lah itu. Iya, nggak ada yang tahu. Itu. Terus saya berusaha mencari-cari siapa yang pernah tak sakiti ini sampai sejatuh cinta itu sama saya loh. Nggak cuma minta duit sama saya, tapi minta nyawa loh. Anjir nggak tuh? Jatuh cinta ya, Bapak udah yakin kalau ini tentang jatuh cinta? Ini bukan masalah nggak suka lagi nih, jatuh cinta nih. Bencinya itu benar-benar cinta, bukan benci yang bangsat itu. Cakre. Gitu. Luar biasa. Iya, saya sampai heran kenapa. Sebenarnya waktu si adik kecil ini bilang nyawa gitu sama kakaknya, terus saya masih percaya nggak percaya, ini masih ada juga yang nggak percaya gitu loh. Iya. Nyatanya saya masih hidup bro. Kan itu ibaratnya sudah dilakukan beberapa waktu yang lampau kan istilahnya, tapi saya masih hidup bro. Kan gitu. Tapi kan Bapak di sini udah tersuggest sama dua omongan dari seseorang ya kan, dua omongan seseorang yang mengatakan kalau Bapak ini ada yang ganggu atau ada yang ngerjain. Betul. Nah itu di situ mungkin Bapak udah mulai ngerasa, setelah tahu itu Bapak lebih berpikir apa nih ke depannya, aku nih pasti diobatin lah atau apa gitu mungkin. Ya jujur saja, walaupun ada unsur nggak percayanya, itu mengganggu pikiran saya. Bagaimana kalau ini benar gitu? Bagaimana kalau saya bangun pagi langsung beda alam gitu kan? Ada pikiran kayak gitu bro, tetap ada. Nah, katanya pesan si adik ini sebelum saya pamit ya waktu itu, dia bilang, Pak Martin hati-hati, karena ini mengincarnya di jalan. Shock saya
secara pekerjaan saya nganter-nganter Pak Bos, yang artinya saya nyetir, ya kan? Ini maksudnya apa gitu. Tapi setiap saya berpikir negatif seperti itu, saya kembalikan lagi ke kehidupan saya selama ini. Nyatanya saya sedetik ini juga nyetir, kemarin juga nyetir juga nggak apa-apa, Iya. gitu kan? Ya, adik itu memang bilang, mending Pak Martin nggak usah memikirkan itu, banyak berdoa, yakin saja tidak apa-apa. Itu adalah penyangkal santet terbaik, dia bilang gitu. Oke. Saya what? Santet, saya bilang gitu. Poin kagetnya itu di situ karena ada anak kecil yang ngingetin Pak Iya. Martin, dan kedua mungkin sudah selancar itu lah ya. Biasanya itu. Dan yang Menyampaikan satu itu lagi, dia mengucapkan kata santet itu loh. Oke. Yang apa ya, yang ketemu dengan bapak-bapak bersih itu dia bilang nggak, bukan santet, istilahnya Iya. apa ya, kayak gangguan biasa. Ketika ini yang ngomong anak kecil dia bilang santet, saya shock gitu. Biasa. Jadi ini santet, ya deh. Yang nyaman udah diincer tuh santet Pak, katanya. Anjir, gue bilang, ya Tuhan apalagi ini. Terus ya saya berusaha mengingat-ingat pesannya si adik ini, karena memang esoknya kan saya harus kembali pulang ke Semarang gitu. Dan yang lebih shock lagi, ya bukan lebih shock ya, ikutan shock itu Pak, bos saya. Waduh, saya juga nggak mau mati kalau kayak gini, gitu kan gitu. Iya, pasti kepikiran. Ya, saya bilang ya jangan pecat saya Pak, terus saya gimana gitu kan. Iya. Saya juga nggak mau ya kayak gini. Udah, selama ini juga baik-baik saja Pak Martin, katanya. Ya kalau ini kan istilahnya ketahuan, ternyata ada sesuatu yang ada di dalam Bapak itu kan, dalam diri saya. Ya kita cari solusi, katanya Bapak gitu. Pak Bos orangnya baik sih gitu. Terus ya Pak, ya saya ini sampai nggak bisa mikir harus gimana. Ketemu adik bisa bilang begitu, saya minta minum apa gitu atau makan menyan atau bagaimana, wis biasa sembuh katanya. Katanya dia ini agak susah Pak Martin, katanya. Dah, yang terbaik yang saya sebutkan tadi, katanya adik-adik ini. Apa itu? Ya tadi Pak, berdoa yang kusuk, yakin tidak apa-apa. Itu adalah penangkal santet terbaik, dan itu terbukti katanya. Mana buktinya? Ya Bapak masih hidup. Karena kemarin tidak tahu dan rajin berdoa, itulah yang menyebabkan Bapak masih berdiri. Seharusnya kalau memang benar-benar santet ini bekerja, Bapak sudah nggak ada. Dia bilang begitu loh, anak kecil bro. Iya. Aku bilang, aku menyangkal gini, lu bukan Tuhan, lu bangsat. Iya. Ya emang sih, kesatu sih yang poin yang menurutku bikin kaget ya, kaget itu anak kecil yang ngingetin, Bapak ini kena santet. Kalau aku sendiri mungkin kalau dikasih tahu kayak gitu mungkin apaan sih lu ya. Betul. Ini dasar bocil lu nggak tahu apa-apa, jangan so tahu. Ya, ini kan masalahnya Bang kecil. Abai, bukan dia saja. Betul. Tadi ada orang itu yang bersih-bersih nah, karena sudah dua narasumber nih. Anjir ini gue. Cocokan ini bukan main-main lagi gitu kan. Ini sesuatu yang harus saya cari solusinya. Sejak saat itu saya memikirkan itu. Dan benar itu terjadi. Ini Bang Abai yang saya membuktikannya setelah pulang itu, setelah perjalanan pulang itu benar terjadi. Saya pulang, turun di stasiun, terus saya ambil motor, saya naik motor lah, perjalanan ke rumah itu pukul 11:30 malam lah. Tepatnya jam 12 sih. Jam 12, setengah 12 sampai di stasiun. Saya perjalanan setengah jam. Di tengah-tengah perjalanan itu saya kecelakaan tunggal. Gitu. Dan saya itu enggak ditabrak atau enggak? Sebenarnya kaget sih. Cuma aneh gitu. Akhirnya tuh aneh itu. Apa ya? Anehnya betul. Jadi itu di persimpangan pertigaan. Lampu merah ini tiba-tiba kayaknya dia disetting setiap jam 12 jadi kuning doang gitu. Iya betul. Nah, pas di saat itu, saya nunggu. Kok kuning-kuning ini biasanya kalau nggak hijau merah kan? Ini kuning-kuning terus. Oke lah, aku jalan. Nggak taunya dari sana, dari lawan arah datang mobil. Sebenarnya dia ragu-ragu juga. Saya juga ragu-ragu karena perpindahan traffic lagi nih kan. Oke, dia ragu, dia ngerem, saya ngegas. Nggak taunya dia ngegas, ya udah saya refleks karena udah deket, saya refleks, remnya banter itu, kenceng ya. Set, akhirnya ban belakang naik ke atas. Jadi motor menimpa badan, saya jatuh, tertimpa motor, hampir saja roda saya melihat depan mata nih, lewat.
roda Mobil. mobil. Hmm. Berarti itu mobilnya juga ikut kecelakaan, Pak? Atau enggak nyenggol sama sekali. Enggak nyenggol sama sekali. Jadi yang saya sebut kecelakaan tunggal karena saya nggak nabrak apa-apa, saya jatuh sendiri karena kaget mobil itu. Yang saya kaget lagi itu roda depan mata. Mungkin kalau saya telat 1-2 detik ya mungkin enggak tahu. Mungkin saya udah di bawah kolong mobil gitu. Nah, saya jadi teringat perkataan si adik ini kan. Ini ganggunya di jalan. Dia mintanya di jalan, minta nyawanya di jalan. Anjir nggak tuh bang? Di situ badan sudah nggak tak pikir lagi sakitnya. Saya cuma minggir sambil merenungi. Kok bisa terjadi ya apa yang dikatakan ini ya? Kok sekarang terjadi ini? Ya memang sih saya nggak enak badan, tapi ini masalah traffic light yang sebenarnya aku bisa menghindari gitu loh. Iya betul. Tapi kok bisa terjadi kayak gini gitu. Ya cuma saya mensyukuri Tuhan, terima kasih saya masih diberi nafas. Itu saat itu, maaf nih aku motong. Saat itu tuh di saat Bapak kecelakaan ya. Setelah Bapak kecelakaan mungkin apa Bapak makin terpuruk dengan omongan-omongan daripada orang yang udah bersihan Bapak itu, terus anak kecil itu, makin terpuruk nggak itu? Pasti Bang Abai. Kecelakaan itu. Pasti. Karena ada rasa trauma untuk turun ke jalan lah atau apa gimana? Nah, sejak kejadian itu lebih berhati-hati karena apa yang ditakutkan bukan saya yang menakutkan, yang ditakutkan para peramal bukan peramal ya, orang pintar-pintar ini kayak adik kecil sama bapak-bapak ini. Kok mulai terbukti gitu loh. Setelah kejadian itu saya merenung di rumah. Selama ini saya hidup memang tidak tenang, ya kan? Sebelum kecelakaan pun saya cenderung ke dalam tanda kutip stres. Hidup kok seperti ini sih, gitu loh. Dan bulat aja. Nasib baik saya bertemu dengan istri itu yang nggak cerewet gitu. Maksudnya dia selalu mengerti keadaan saya. Bukan yang biasanya kan ada itu. Iya betul. Wah kamu nggak berguna lah, apalah gitu kan kalau menganggur itu. Ini enggak gitu. Selalu support itu. Nah, tapi dengan kejadian itu saya semakin terpuruk, saya semakin stres, ya kan? Dan Pak Bos melihat itu. Mungkin karena saking stresnya ya, Pak Bos bilang ke sana dulu, ke titik A dulu, saya ke titik B. Iya. Aduh Pak Martin, saya jadi takut begini katanya. Jadi nggak enak kan jadinya. Iya betul. Gitu. Dan Pak Bos akhirnya menawari saya, bagaimana kalau Pak Martin berobat katanya. Saya mesti berobat kemana Pak, jawab saya. Kalaupun ada pun saya nggak punya cukup uang, mungkin gitu kan. Iya. Gitu. Sana saya kenapa saya uang? Karena ini mandangnya sudah berat kasusnya, gitu loh. Mungkin kalau hanya orang disantet sakit bisa disembuhin, ya ini nyawa yang diminta. Iya, nyawa. Gitu. Udahlah kamu ikut aja katanya. Oke. Kemana Pak? Pak Bos banyak bertanya, ya menurutmu kemana? Karena saya juga nggak tahu kemana. Oh iya, saya pernah sering lihat YouTube Pak katanya. Cari itu yang benar-benar kompeten, Pak Bos bilang gitu. Maksudnya yang benar-benar sakti katanya. Jangan yang salah-salah nanti kamu malah cuma capek doang. Oh Bapak mau yang gitu? Ya iyalah sekalian, aku juga takut nih kalau kenapa-napa gitu kan. Betul. Ya saat itu saya terbenak di kepala kalau saya seneng pernah lihat YouTube-nya Bu Ningsih Tinampi. Ya, pasti orang-orang banyak yang tahu karena dia sangat famous. Subscribernya sudah banyak. Saya sering itu nonton dia gitu dalam pengobatan alternatifnya, cara gitu. Penyembuhannya dan testimoninya pun banyak. Tapi saya agak mikir memberikan itu ke Pak Bos sebenarnya. Cuma saya langsung nyeplos aja, yang paling bagus ini Tinampi Pak. Tapi ya itu Pak, dia orang hebat yang datang ke sana banyak, jadi penuh kesabaran dalam artian mungkin antriannya sudah ke sana nggak cukup sehari 2 hari mungkin atau bagaimana itu kan. Ya udah gas katanya Pak. Serius saya bilang. Ya serius lah gitu. Kamu cari alamatnya, kita ke sana langsung katanya. Atur waktu aja katanya. Saya browsing, dapat alamatnya, setting Google Map.
Akhirnya satu weekend, Pak Bos, ayo kita ke sana. Kita ke sana. Dan bener, kekhawatiran. Di sana, begitu sampai parkiran aja udah stres duluan. Banyak sekali yang datang gitu. Dan kami karena perjalanan ke Jawa Timur itu kurang lebih 5 jam. Kita sampai sana sudah melebihi jam 3 dan sudah close pelayanan untuk pendaftaran gitu. Iya. Anjir. Tahun berapa tuh kira-kira, Bro? Itu setahun yang lalu sih. Setahun ya. Berarti masih rame-ramenya ya. Ya sebenarnya itu COVID, masih kondisi COVID tapi ramenya masih segitu Betul, gitu betul. loh. Pagi, benar-benar itu bangun pagi-pagi, datang ke tempat Buning lagi, dan benar mendapatkan yang VIP. Ya. Bisa istilahnya Apa aja tuh VIP itu? VIP itu bedanya saya bisa langsung ketemu Buning belum saat di jam praktek. Dia kan buka prakteknya kan jam 10. Sebelum jam 10 itu jam VIP. Hanya orang-orang tertentu dalam artian yang sudah janjian dengan persyaratan tertentu gitu. Nah, saya didaftarkan Pak Bos itu. Makanya suruh datang jam 7. Nah, ketemu Buning pun belum mandi, belum apa. Iya. Orangnya gerapiak banget, enak gitu. Ya sebenarnya orangnya suka bercanda juga gitu, lucu orangnya. Itu nggak tegang lah ya. Ya, bikin nggak tegang. Nah, di jam VIP itu cuma diberi jatah itu kalau nggak salah tuh cuma 10 orang. 10 orang dari jam 8 sampai jam 10. Nah, kita masuk, kebetulan kami minta yang jam terakhir biar leluasa. Iya. Gitu. Sambil melihat pengobatan orang-orang sebelumnya gitu. Emang keren sih Buning itu. Saya bisa menyaksikan teriakan orang kesurupan yang dilepas setannya itu. Saya berpikir apakah nanti aku juga begitu tiba-tiba saya teriak-teriak ya, atau kejang-kejang terus muntah darah atau sesuatu keluar dari perut atau itu terbayang di benak saya itu. Betul. Jangan-jangan keluar keris nih dari apa wudelku nih ya. Saya sempat berpikir begitu. Nah, itu loh. Jangan-jangan keluar sesuatu nih dari badan ini atau bagaimana atau aku kesakitan gitu. Macam-macam lah ya kemana-mana lah ya. Jadi stres tetap ada. Iya. Ini aku apa yang akan terjadi nanti ya gitu. Itu. Nah, tibalah giliran aku. Nah, saat itu beliau cuma bilang sebelumnya ya, sebelum saya ditangani, dia sudah tahu itu membaca itu. Dia cuma mengatakan, ini aku pesan sama kamu Mas gitu. Obat paling mujarab menangkal santet itu ya mung berdoa, mung donga katanya, sholat atau yang lain keyakinan, berdoa menurut keyakinan masing-masing, tapi dengan kusuk, jangan di mulut saja. Itu Buning bilang gitu. Bener-bener minta kamu fokusnya doamu tuh tembus sampai langit, sampai Gusti Allahmu kono lho, itu katanya. Bang apa tahu ya bahasa Jawa itu? Ya, gitu. Itu dia bilang begitu. Satu lagi, ojo percaya karo sing kok ngono kuwi. Nek wis dadi korban ra apa nyatane isih urip gitu. Ojo percaya, justru kamu tantang malah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sekali-sekali kamu takut atau lemah. Takut atau lemah, karena dengan ketakutanmu itu semakin cepat kamu terkena dari tujuan dari si santet ini. Iya, betul. Katanya begitu. Saya bilang, "Ya, Bu," kayak gitu. Terus apa yang ada di sisi saya? Wes, kowe turu. Saya disuruh berbaring tengkurap. Dikusuk apa ya? Dia pakai media kayak botol. Nah, saya digosok-gosok tuh dari kaki sampai kepala, sakit bro. Ini ya, dalam hati kecil pada waktu itu aku bilang, ini setanku pada kesakitan atau aku yang kesakitan gitu. Gitu. Ya. Terus ini sudah pada pergi apa belum? Gitu. Saya mikirnya habis beliau bilang selesai, sebelumnya saya tepuk-tepuk kepalanya nih. Iya. Pok sakit banget Pak. Sakit banget itu. Tepuk-tepuk Pak itu kayak orang dikamplengi yes gitu. Iya. Gitu. Tepuk-tepuk. Nah, ya udah selesai. Tapi katanya ternyata
dirimu tidak cukup sampai di sini. Aduh Gusti, ini apa lagi, saya bilang. Loh Bu Neng ini belum selesai, terus gimana, saya jauh-jauh loh Bu, tak gitu. Aduh, ini dia bilang, yang saya masih ingat ya, terlepas dari ini orang yang ngerjani kamu ini bener-bener otaknya iblis, dia bilang. Otaknya iblis ini, sama sekali nggak punya perasaan. Iblis itu nggak punya perasaan, mau serakah, pengennya membunuh, meniadakan orang yang tidak dia sukai. Intinya begitu. Ini orang ini wataknya kayak gitu. Saya sampai detik itu pun saya nggak tahu siapa nih orang gitu. Kan aku berpikir keras kembali. Iki sopo atau iki baji? Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, Bu, siapa? Bukan tugas saya ngasih tahu, katanya. Ini 3 orang yang mengatakan demikian, Bang Abai. Iya. Terus saya mesti gimana cari tahu orang ini gitu. Bu Neni bilang, terus kalau kamu tahu mau apa? Mau balas dendam. Saya ngono kok disuantet pengen telu mau darah awakmu gitu kan. Apa tuh artinya? Ya maksudnya, saya mau cari tahu dia, ketemu, terus aku mau apa sama dia. Yang ada malah aku disantet lagi 3 kali lipat. Yang ada aku mati, Bang Abai. Iya betul. Dia bilang seperti itu. Karena dia emang otaknya udah otak salah itu gitu, otak iblis katanya. Udah blank lah ya, udah. Terus Buneng saya sama yang dibilang sama bapak-bapak itu sama adik kecil. Dia bilang, udahlah kamu nggak perlu tahu siapa dia. Yang perlu kamu beresin ya, yang kamu alami ini aja. Dibersihin gitu kan. Ya tapi kan masih ganjel Bang Abai di sini. Pasti ganjel. Saya aja nggak menemukan saya salahnya di mana sama orang itu. Saya melakukan apa? Kalaupun iya saya juga, kalau memang salah saya minta maaf, kan istilahnya begitu. Dan ini saya nggak ketemu. Terus saya bagaimana memperbaiki diri gitu loh. Iya kan? Ya nggak diberi kesempatan untuk tahu lah siapa yang udah ngelakuin. Betul. Ini. Ya, saya kan jadi nanti saya menuduh siapa yang merasa saya tak benci, jangan-jangan dia ya. Tapi kalau saya ungkapkan jadi fitnah. Lebih kejam dari pembunuhan malah katanya. Ya kan? Nah itu. Tapi saya selalu berusaha mengingat kata-kata dari 3 orang ini. Yang awalnya 1-2 bulan itu saya tidak bisa. Udahlah, nggak perlu diingat siapa dia. Yang penting kamu sembuh gitu. Yang mengagetkan Bang Abai, nah ini ada yang berhubungan dengan judul kita hari ini kan. Bu Neng juga nggak bisa menyebutkan secara lisan. Dia memberikan saya kertas. Dah, keluar kamu dari sini, kamu baca. Kamu renungi, setelah itu kamu putuskan katanya. Bingung saya, karena belum membaca gitu kan. Begitu dikasih, saya keluar ruangan, saya baca, saya buka. Des. Saya terkena disantet dengan model tali pocong. Disantet dengan model tali pocong. Wow. Saya bertanya-tanya, apa ini itu? Di situ ada penjelasannya. Sayangnya sudah hilang itu kertasnya, jadi saya berusaha mengingat-ingat ya. Di situ tulisannya tali pocong, artinya kondisi badan saya sudah dipocong secara gaib. Ada medianya sih, tapi dari si dukun itu yang secara batin, batin sudah dipocong. Iya. Secara apa ya, nggak tahu, intinya saya sudah dipocong. Tanda-tanda orang kena pocong itu saya suruh, kan tadi saya suruh merenungi beneran bangganya. 1, pernafasan sesak, kadang berbunyi ngik gitu. Salah satu buntet itu kayak sinus ya. Itu benar saya alami. Dan itu berlangsung lama. Saya cek dokter pun nggak ada masalah. Itu. Yang kedua, mata kabur. Saya pakai kacamata sampai ganti dalam setahun tuh sampai pernah 3 kali. Bentar Pak, aku juga takut nih. Sebenarnya aku juga agak sedikit hidung agak sedikit. Nah itu perlu kening saya dinampi kayaknya itu. Kabur. Perlu kening saya ini kayak. Enggak, benar-benar aku nggak dipotong juga ya seperti Pak. Oke, bisa dilanjut gimana? Nah itu benar. Oh iya. Gak tahu kenapa loh, tiba-tiba tuh minusnya dalam setahun bisa minus sampai 3 minus. Itu benar-benar di medis itu nggak kedetek sama sekali. Ya medis ya itu main 3. Ya medis iya kalau kacamata.
Cuma kan kalau di Ya maksudnya tadi kayak hidung. nah, Padahal tuh nggak ada gangguan nggak sama ada. sekali. Terus telinga ada gangguan. Hidung bunyi ngik, mata agak burem, telinga kadang nging, mendengung. Itu biasanya kalau menjelang tidur atau apa itu gitu, dan agak sedikit kurang pendengaran. Saya baca itu sambil ya flashback ke diri saya, iya nggak ya? Banyak iyanya. Ketiga-tiga ini saya iyakan. Mata, hidung, telinga. Gitu. Terus badan ada yang singset, dalam artian ada yang nggak enak. Kayak kesleo. Ada saya di sini. Melangkah kaki itu nggak enak. Sering keselimpet dan itu benar. Bahkan saya jatuh. Ketika berlari. Apa saya waktu itu positif thinkingnya mungkin saya nggak pernah berlari. Iya. Badan saya udah segede gini, jatuh gitu. Iya. Tapi jatuhnya lucu, nggak ada yang tiba-tiba kayak keselimpet ada jatuh. Iya. Itu sebenarnya gambaran dari si pocong itu. Dan itu Pak Martin udah disadar setelah dikasih tahu dari Ya. Buningsi Terus itu. ada satu kata-kata, setiap berdoa fokusnya buyar. Kadang yang diucapkan tidak sama. Saya alami. Itu tuh maksudnya gimana? Misalnya ya, saya dalam Kristiani ada satu doa Bapa Kami misalnya, sama Salam Maria. Itu bisa-bisanya yang aku awalan itu tak baca, yang aku ngomongnya malah yang terakhir gitu loh. Kalimatnya itu. Iya. Misalnya Salam Maria penuh rahmat itu. Saya bacanya malah Santa Maria Bunda Allah, itu malah sebenarnya kata-kata yang terakhir. Iya. Kayak gitu. Kebolak-balik gitu. Itu dituliskan di situ sama Buning. Gitu. Kok nyata ya ini? Fix kali pocong. Dari saat itu Buning menyerahkan itu, ya benar adanya kayak gitu. Saya disuruh balik lagi ke sana gitu. Balik lagi kemana tuh? Ke Buning kalau pengen sembuh, tapi ya, dengan ada syarat-syarat yang tidak bisa saya sebutkan sih katanya. Gitu. Jadi ya saya mikir banyak sekali itu waktu itu, stres saya. Saya bilang ke Pak Bos kayak gini. Waduh, kok gini Pak Martin gitu. Wah, ini berat ini, sampai Buning aja nggak bisa sekali loh katanya. Sekelas Buning loh ini gitu katanya. Waduh, gimana ya? Tapi balik lagi, saya menghibur diri dengan kata-kata Buning yang awal sebelum saya ditindak tadi. Penyangkal santet paling utama adalah cuma berdoa tembus langit, ya kan? Itu artinya fokus, ya. Sama sudahlah, anggap aja nggak ada apa-apa. Itu Jadi, yang saya pakai. Pura-pura melawan itu dengan pura-pura udahlah gitu ya, nggak pikirin. Iya, karena yang terbukti menyelamatkan aku selama itu ya karena itu. Karena memang aku nggak tahu ya kan, jadi aku cuek gitu. Saya memang sudah kebiasaan, saya ada doa sih, doa khusus itu sebelum tidur, bangun tidur tuh ada. Untuk sekarang gimana kerasanya nih Bapak? Nah, setelah Bapak juga kan mengukit cerita ini, dan mungkin agak sedikit ke flashback juga ya dengan adanya cerita-cerita dulu tuh kayak gimana. Nih sekarang efeknya tuh buat Bapak yang mungkin belum lagi balik ke Buningsi ya, ke pengobatannya, apa yang dirasain nih? Kalau sekarang sih saya malah sudah bebas, cuma yang dari Buning kan tadi belum selesai. Ya kan, ada satu cerita lagi Mas Pe, yang harus saya ceritakan juga itu. Nah, saya tidak bisa kembali lagi ke Buning karena satu kesibukan Pak Bos, karena saya harus mengikuti Pak Bos terus, nggak ada waktu ke Buning waktu itu. Cuma Pak Bos juga gusar gitu loh. Ini kalau Pak Martin nggak segera tangani, gawat nih gitu, ya kan. Nah, sejak saat itu kebetulan sekali Pak Bos ada ketemu klien itu di Cirebon. Nah, di perjalanan Pak Bos dapat info dari temannya, yang saya rasa sih Pak Bos membicarakan saya sama temannya itu tentang pengalaman habis mengobati saya di Buning gitu. Ya, temannya Cirebon ini bilang, di sini ada loh katanya, ada namanya Pak Ustadz nih gitu. Namanya Pak Ujang Bustomi ya. Itu terkenal juga. Dan saya cek di YouTube, ternyata ya YouTuber juga gitu loh. Itu famous. Lebih setara dengan Buning hampir. Tapi lebih famous Buning. Ya istilahnya sama-sama famous lah. Itu hari Minggu
kebetulan pas itu tak pikir ada praktek, ternyata hari Minggu libur. Tuh. Tapi kabar baiknya kami turun dari mobil. Ujang Bustominya pas ada di situ. Dia turun dari mobil entah dari mana. Di belakang mobilku ternyata. Iya. Tuh, terus dari Betul. mana katanya? Dari Semarang. Oh, gimana gitu. Banyak kamu Batan. Oh, tapi kebetulan hari ini libur. Saat dia ngomong begitu, saya enggak tahu kalau itu si Ujang Bustomi. Iya. Gitu. Oh, ini libur lah bisanya, Bang. Besok. Gitu. Waduh, nginep lagi gitu. Mana jauh Aduh, saya nggak enak nggak sama ada Pak Bos. penginapan juga. Iya, saya nggak mungkin. enak sama Pak Bos Luar nih. biasa tapi ya pengorbanan Iya. Pak Bos juga perjuangannya ya, Iya. pengen nyembuhin Bapak ya. Saya agak-agak sedikit menawar gitu loh. Iya. Kalau dilegakan apa nggak bisa waktunya? Tampak sehat gini ngapain ya, nggak ada yang arsen juga katanya kan. Iya. Ya karena ini bukan apa-apa, ini libur. Udah, besok aja nggak apa-apa. Kalau kami butuh, Pak Bos nih yang bilang, kalau kami butuh waktu yang intens bagaimana? Maksudnya intens ya bisa ngobrol enak. Aduh itu saya nggak janji karena ya pasiennya banyak. Saya mikir banyaknya seberapa ya, kayak gituin. Oke, berusaha mengikuti. Ya bisa ndak Pak? Oh bisa, cuma ya itu setelah semuanya selesai kurang lebih ya jam 11-12 malam. Saya Di besoknya. ya wow, saya bilang. Saya sih kan orangnya cuma bisa ngikut ya kan. Iya. Semua tergantung Pak Bos mau gimana gitu. Seandainya saya disuruh untuk ngantri sekian ratus antrian ya saya ikuti gitu. Cuma Pak Bos bilang ya sudah nggak apa-apa. Berarti besok bisa dilegakan waktunya untuk kami. Siapa waktunya? Jam 12 kami siap. Jam 12 pun kami nggak janji ya Pak. Maksudnya nggak janji gimana ini gitu. Ya maksudnya habisnya pasien ini kan kita nggak tahu, mungkin bisa jam 1 Bisa lebih. Oh ya nggak apa-apa, asal jangan pindah hari aja gitu. Iya. Nggak apa-apa, bisa ya semangat aja nunggunya nanti gitu. Iya. Baru saat itu saya sadar santrinya bilang itu loh Bang Ujang sendiri. Wow, tak kira siapa tadi gitu. itu Pak Ujang ya. Oh, jadi pertama ngobrol itu Ya, belum tahu kalau itu tuh Pak Ujang Bustomi. Iya. Yang akhirnya sampai tektokan nego. Iya, kan Jadwal, itu dia tuh. memang bisa ketemu sama Bang Ujang untuk pengobatan itu ada pendaftaran ternyata Oh, kayak iya, di iya. puskesmas, rumah Iya, sakit itu ada. Betul. Makanya kita kan menuju santrinya untuk bikin janji, untuk istilahnya ngambil antrian untuk Iya, besok iya, lah iya, itu. iya. Tiba malam harinya, saya tiba di sana dengan selamat banget ya. Melewati lembah itu. Syukur ya. Tiba dengan selamat, dengan ketir, keringat dingin saya tiba di sana. Dan saya shock. Saya tiba jam 11, antrian tuh masih banyak. Jam 11 malam. Antrian masih banyak. Wow. Saya nunggu itu selesainya itu kalau nggak salah tuh hampir jam 1 Bang Apai. Hampir jam 1. Nah itu saya baru dapat giliran. Apesnya saya ada pas saya mau dipegang ada pasien yang kritis gitu. Ada pasien yang kritis, ini harus saya sedikit cerita. Jadi ini belum ke masalah saya ya. Saya sudah saya ngelihatnya aja ngeri Bang. Jadi orang itu sudah apa ya? Sekarat bener-bener. Bener-bener sekarat. Tidak bisa jalan, kayak orang lumpuh, nafasnya sudah setengah ya. Sudah itu Gusti Allah itu. Artinya apa? Saya kembali ke diri saya. Saya begini aja masih bersyukur. Walaupun ada ancaman dari luar, tapi saya masih kayak orang biasa. Lah ini itu loh. Bapak-bapak ini gila itu. Katanya disuandet itu. Suandet dari enggak cuma satu dukun, banyak dukun. Terus saya bilang, tak persilahkan dulu, silahkan. Saya memang sengaja belakang. Katanya justru saya yang minta ke masnya, saya yang terakhir karena ini butuh yang sangat intens. Waduh, gagal rencana jadinya kan. Cuma demi kemanusiaan. Iya kan? betul. Saya tadi melihat saya aja masih lebih baik, apalagi yang ini gitu kan. Ya sudah. Saya bangunnya dibaca. Coba kalau kamu yang bilang, kamu kenapa? Kita kayak gitu kan. Kata orang-orang pintar, gitu. Saya sudah dipocong gitu.
Berarti dari awal Martin cerita langsung dia bilangin kalau ini saya dari pocong. Ya dari pocong. Bang Ujang apa reaksinya? Ketawa dia. Ketawa kenapa tuh? Ya begitu, makanya saya aneh ini Bang Ujang kenapa sih malah ketawa sih? Iya. Ini semua hoax yang saya hoax atau bagaimana gitu loh? Atau dia menganggap saya lucu atau bagaimana gitu loh? Dia bilang nih, orang masih seger buger gini, di pocong mana nggak ada pocongnya mana? Iya. Cuma saya meyakini Bang Ujang ini cuma menghibur saya. Iya. Padahal sesuatu yang besar ada di saya, gitu loh. Kalau enggak ya saya disuruh pulang kan, nggak ada apa-apa ya kan. Cara memperbaiki mental nomor satu itu dulu mungkin ya, dengan cara membohongi tapi dengan menghibur sedikit-sedikit. Betul. Oke, lalu selanjutnya. Nggak apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Orang masih sehat gini kok, mana ada pocongnya gitu. Bercanda aja kamu ya gitu. Cuma ya sinilah gitu katanya. Terus ini sejak kapan? Saya sendiri kurang tahu, dia bilang. Cuma kalau ketemu orang-orang pintar ini ya kira-kira sudah 1-2 bulan yang lalu. Oh, ketawanya baru kemarin ya. Ya sudah. Dia bacain doa, kepala saya dipegang ini. Saya disuruh untuk mengikuti dan rileks. Itu maksudnya rileks itu ya berserah diri sama Tuhan. Itu kamu berserah diri sama Tuhan sambil berdoa tidak apa-apa. Ya udah, saya berdoa aja sebisa saya dalam hati. Tiba-tiba si Ujang Mustam ini memejamkan mata, membelakangi saya duduk, dia membelakangi sama, dibukalah, kayak bajunya dibuka, dari depan, gerak gitu, disobek, perasaan saya kayak disobek, padahal enggak, wek gitu, terus rambut saya dijambak gini, rasa ditarik-tarik gini. Habis itu leher saya, sambil dia mengucapkan dalam bahasa Arab karena emang dia ustadz kan. Kamu namanya siapa? Saya Martin gitu. Kamu berdoa sebisa kamu. Sekarang berdoa yang biasanya kamu doakan gitu. Saya Nasrani, saya berdoa Bapa kami gitu. Terus sambil dia pegang atas sama belakang ini, tengkuk ini dipegang kencang, saya sakit itu. Habis itu dia tangannya yang satu pindah ke apa namanya sini, atas bokong sini, pinggang gitu, tarik ke atas sampai dia bilang Allah gitu. Sejak saat itu saya serasa aliran darah ini di tubuh ini serasa dingin sekali. Ces itu. Dinginnya tuh gimana? Kayak orang yang habis kesemutan terus darahnya mengalir. Gitu. Seperti itu. Lebih lancar. Ces itu. Dah, kamu sudah nggak apa-apa. Jangan lupa berdoa terus, berserah diri sama Tuhan. Hanya Tuhanlah, Allah ya, dia bilang, Sang Pencipta dan yang akan mengambil siapa saja. Bukan siapa-siapa. Percaya saja dan teruslah berbuat baik, dia bilang. Sedekah kalau bisa, sedekah. Pokoknya yang baik-baik hidup. Jangan percaya hal-hal yang negatif gitu. Jadi sudah 4 orang yang bicara seperti itu. Nah, sebelum saya pulang, sebelum saya berdiri, saya dikasih sesuatu sama dia. Jangan lupa, ini dipakai sampai kamu merasa benar-benar kamu telah, istilahnya dari sembuh, merasa sudah nggak kepikiran. Ini Bang Abai. Tasbih ya. Tasbih ini tasbih punyanya orang Muslim. Sementara saya Nasrani, tetap saya pakai. Karena memang saya nggak mempermasalahkan apa itu sih, gitu. Ini tadinya tak pakai di kalung sini sampai beberapa bulan gitu. Nah, yang aneh nih Bang Abai, ada yang yang unik ketika saya ketemu Bang Ujang ini. Setelah saya dikasih tasbih, saya disuruh berdiri. Pas berdiri, badan saya terasa enteng sekali kayak kapas. Saya kaget, saya benar-benar kaget. Terus yang ada saya kayak orang mabuk. Gimana dulu kok ringan sekali nih badan. Itu. Saya mau jatuh, terus saya duduk lagi. Ini ada apa dengan saya ini? Saya benar-benar enteng sekali nih badan. Sampai saya jalan keluar tuh gedindang. Artinya tuh kayak orang mabuk bener. Cuman
lebih enteng itu lebih ke positif atau negatif? Saya rasa positif, kayak merasa positif gitu loh. Ibaratnya saya habis pakai tas berat banget, tiba-tiba tasnya terlepas gitu. Iya. Kayak gitu. Terus saya di luar ambil minum, saya istirahat sebentar, kurang lebih ya 10 menitan sebelum saya nyetir. Saya nggak berani nyetir sebelum saya settle dengan badan saya yang baru ini gitu loh. Ini ada apa ini? Nah, setelah saya minum, saya nyoba nyetir, semuanya berjalan dengan lancar. Saya kembali ke hotel. Pak Bos sudah tidur, paginya saya baru cerita. Terus kembali pulang ke Semarang. Saya menjalani hari-hari dengan kecemasan yang selama ini ada. Setelah ketemu Ujang Bustomi, saya berusaha untuk berpikir positif seperti pesan-pesannya. Alah, sudahlah. Istilahnya pesannya Ujang kan berserah diri sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Berdoa dulu sebelum bekerja, sebelum keluar rumah. Saya berasa nek memang harus mati ya mati karena kehendak Tuhan, bukan kehendak siapa-siapa. Betul. Saya berserah diri sepenuhnya gitu. Dan saya berjanji untuk berbuat baik, tidak menyakiti orang atau apapun itu. Dan ya terbukti. Saya sekarang sudah merasa terlepas dari itu semua, Bang Abai. Yang tadinya saya rasakan nafas berat, mata juga kadang pakai kacamata pun sering belabur-belabur, sekarang normal lagi walaupun tetap pakai kacamata. Dan sejak saat itu saya ingat pesannya Bu Ning ya waktu itu. Saya berusaha disuruh untuk memaafkan. Gitu. Siapapun itu, saya tidak tahu dia siapa, ada masalah apa dengan saya, udahlah, lupakan, doakan. Itu pokoknya, doakan yang terbaik bagi dia, semoga dia diampuni segala dosa, istilahnya diluruskan lagi jalannya. Itu serahkan saja sama Yang Maha Kuasa, karena hidup ini kan datangnya dari yang atas dan kembali ke yang atas. Itu Bang Abai. Luar biasa ya, Pak Martin. Ternyata aku pikir di sini Pak Martin ini pernah dipocong, teman-teman, makanya aku ngedengar ceritanya Pak Martin pernah jadi pocong. Nah itu di situ aku wah gila, luar biasa nih, unik banget jadi pocong. Berarti Pak Martin tuh pernah meninggal. Maaf nih Pak maksudnya. Apa Pak Martin tuh pernah mati suri atau ya itu pemikiran aku pertama ya waktu di saat mau dengar Pak Martin punya cerita pernah jadi pocong. Ternyata dia itu pernah diganggu sama seseorang. Ya ini dengan cara dipocongin batinnya, teman-teman, itu kayak gitu. Bang Abai yang denger aja heran, apalagi aku yang ngalamin, Bang. Ya pastilah semua heran ya kan, dengan apapun hal yang ada di luar logika itu pasti heran. Belum ada satupun yang bisa mecahin lah, misteri lah bisa disebut, masih jadi misteri. Oke teman-teman, buat kalian yang udah dengerin, thank you banget nih ya. Apa boleh pesan ini saya nih? Boleh, gimana Pak? Ya, saya adalah satu bukti yang sudah mengalami hal itu semua, ya kan? Tapi dengan pengalaman saya ini adalah penangkal santet terbaik. Gangguan apapun itu, cuma berdoa, ingat sama Yang Maha Kuasa, berbuat baik, bila perlu bisa sedekah. Itu paling mujarab menangkal santet gitu, atau gangguan-gangguan yang lain gitu. Ya, memang kunci kesuksesan katanya memang di situ, termasuk hal gaib, dan jangan percaya sebenarnya. Di sekeliling memang ada, cuma lebih baik tidak usah menghiraukan, intinya gitu. Soalnya kalau udah kepikiran dan takut, itu malah justru akan keseret ke dalam. Intinya itu. Terima kasih buat kalian yang udah mantengin tim Pencari Demit Horror Story bersama Pak Martin. Nah, buat kalian yang belum follow Instagram sama TikTok kami ada di bawah ini ya. Dan buat kalian yang punya kisah atau cerita-cerita horor, kalian bisa langsung email ke yang ada di bawah ini. Cerita-cerita kalian yang bakalan kalian kirim itu bakalan kita pilih dan kita bakalan undang langsung untuk bercerita di sini. So, makasih banget udah pantengin tim Pencari Demit Horror Story. Bye bye.